Selamat datang di channel kami. Di sini kami membahas topik-topik menarik tentang sejarah, kebudayaan, motivasi, dan tokoh dunia yang inspiratif. Melalui video-video kami, Anda akan dibawa menjelajahi peristiwa bersejarah yang membentuk dunia, mengenal lebih dalam kebudayaan-kebudayaan unik dari berbagai penjuru bumi, serta menemukan kata-kata motivasi yang membangkitkan semangat. Kami juga mengupas kisah hidup tokoh-tokoh hebat yang memberikan dampak besar dalam perjalanan umat manusia, mulai dari pemimpin, ilmuwan, hingga seniman. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Mari kita belajar bersama dan terinspirasi oleh sejarah serta kebudayaan yang kaya dari seluruh dunia. Di edisi perdana ini, kami menyajikan sebuah dokumenter dengan judul Perang Dunia Kedua di Timor Leste, Konflik yang Terlupakan, edisi pertama. Stay tune. Perang Dunia Kedua tahun 1939 sampai 1945 adalah salah satu konflik global terbesar dalam sejarah manusia, dengan dampak yang meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Di wilayah ini salah satu tempat yang juga terlibat dalam konflik tersebut, namun seringkali terlupakan adalah Timor Timur, sekarang Timor Leste. Pada masa itu, Timor Timur merupakan koloni Portugis, sementara bagian barat Pulau Timor dikuasai oleh Belanda. Meskipun Portugal adalah negara netral dalam Perang Dunia Kedua, invasi Jepang ke wilayah Asia Pasifik mengubah jalur sejarah Timor Timur. Portugal yang menguasai Timor Timur sejak abad ke-16 tetap mempertahankan status netral selama Perang Dunia Kedua. Namun lokasinya yang strategis di Asia Tenggara, khususnya dekat dengan Australia, membuat pulau ini menjadi target penting bagi kekuatan Sekutu dan Jepang. Sekutu, terutama Australia dan Belanda, khawatir Jepang akan menggunakan Timor Timur sebagai pangkalan militer untuk melancarkan serangan ke Australia. Pada tahun 1941, meskipun Portugal menolak untuk bersekutu dalam konflik tersebut, pasukan Australia dan Belanda mendarat di Timor Timur untuk mencegah invasi Jepang. Mereka menduduki wilayah tersebut tanpa persetujuan dari pemerintah kolonial Portugal, yang pada saat itu berusaha menjaga netralitasnya. Pada Februari tahun 1942, Jepang yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Asia Tenggara melancarkan serangan ke Timor Timur. Pasukan Jepang mendarat di Dili, ibu kota Timor Timur, serta wilayah lainnya. Mereka dengan cepat mengalahkan pasukan Australia dan Belanda yang relatif sedikit dan kurang persenjataan. Pendudukan Jepang di Timor Timur bertujuan untuk memperkuat kontrol mereka di Pasifik serta menyiapkan serangan terhadap Australia. Selama pendudukan Jepang melakukan tindakan brutal terhadap penduduk lokal. Kekejaman Jepang terhadap warga Timor Timur mencakup penyiksaan, eksekusi, dan kerja paksa. Infrastruktur dihancurkan dan perekonomian Timor Timur lumpuh. Meskipun demikian, penduduk lokal Timor tetap memberi dukungan kepada pasukan Sekutu yang melancarkan operasi gerilya melawan pendudukan Jepang. Pasukan Australia yang tertinggal di pegunungan Timor Timur setelah invasi Jepang mengorganisir operasi gerilya melawan pendudukan Jepang. Mereka mendapat dukungan dari penduduk Timor Timur yang membantu dengan memberikan makanan, tempat persembunyian, dan informasi intelijen. Salah satu unit gerilya Australia yang terkenal adalah Sparrow Force, yang terus melakukan serangan-serangan kecil terhadap pasukan Jepang selama berbulan-bulan. Dukungan penduduk Timor kepada pasukan Australia bukan tanpa risiko. Jepang membalas dukungan ini dengan tindakan represif yang keras terhadap penduduk sipil, termasuk pembantaian massal dan penghancuran desa-desa. Diperkirakan ribuan warga Timor meninggal selama pendudukan Jepang, baik karena kekerasan langsung, kelaparan, atau penyakit akibat kondisi perang yang menghancurkan. Pendudukan Jepang di Timor Timur berakhir setelah kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Jepang menyerah pada bulan Agustus tahun itu, dan pasukan Sekutu kemudian tiba untuk mengambil alih kembali wilayah tersebut. Setelah perang, Timor Timur kembali di bawah kendali Portugal, yang tetap menguasai wilayah itu hingga Timor Timur mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1975. Meskipun setelahnya Indonesia melakukan invasi dan menduduki wilayah tersebut hingga tahun 1999. Dampak Perang Dunia Kedua di Timor Timur sangat besar. Ribuan nyawa hilang, infrastruktur hancur,
dan ekonomi luluh lantak. Pengalaman perang dengan Jepang dan kemudian dengan Indonesia menandai awal dari periode panjang kekerasan dan penindasan yang baru berakhir pada tahun 2002 ketika Timor Leste akhirnya mendapatkan kemerdekaan penuh. Hubungan antara Timur Timur dan Australia juga terbentuk selama periode ini karena perang Australia dalam memberikan perlawanan terhadap Jepang dan dukungan dari penduduk lokal. Namun meskipun banyak kontribusi penduduk lokal dalam mendukung gerilya sekutu, pengorbanan mereka sering kali terlupakan dalam sejarah resmi. Perang Dunia Kedua meninggalkan jejak yang mendalam di Timur Timur, meskipun negara tersebut tidak berada di pusat konflik global. Rakyat Timur Timur memilih untuk merdeka. Namun sebelum kemerdekaan terwujud, terjadi gelombang kekerasan besar-besaran oleh milisi pro-Indonesia yang didukung oleh militer Indonesia. Ribuan orang tewas dan banyak infrastruktur hancur sebelum pasukan internasional yang dipimpin oleh Australia mengintervensi dan mengendalikan situasi. Setelah Timur Timur berhasil meraih kemerdekaannya dan merestorasikannya pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Sanana Guzmão terpilih sebagai presiden pertama negara yang baru merdeka tersebut. Sebagai presiden, Guzmão memfokuskan diri pada rekonsiliasi dan pembangunan negara setelah puluhan tahun konflik. Guzmão tidak berhenti berperan dalam politik Timor Leste. Pada tahun 2007, ia menjadi Perdana Menteri setelah partainya CNRT, Kongres Nasional dari Konstruksi de Timur, memenangkan pemilu. Sebagai Perdana Menteri, Guzmão menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan ekonomi dan infrastruktur negara yang baru merdeka, sembari tetap menjaga stabilitas politik. Guzmão kembali menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2012 setelah pemilu yang dimenangkan partainya. Di bawah kepemimpinannya, Timor Leste berupaya memperbaiki kondisi ekonomi melalui pengolahan pendapatan minyak dan gas yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, termasuk masalah korupsi dan ketimpangan ekonomi, Guzmão tetap berkomitmen untuk memajukan negara. Sanana Guzmão dianggap sebagai simbol perjuangan dan harapan bagi rakyat Timor Leste. Sebagai seorang pemimpin gerilya yang berubah menjadi negarawan, ia berhasil memimpin perjuangan kemerdekaan dari kekuatan yang jauh lebih besar dan kemudian membangun fondasi negara yang baru. Komitmen Guzmão terhadap perdamaian dan rekonsiliasi, bahkan terhadap musuh-musuh lamanya, menjadi salah satu ciri khas kepemimpinannya. Warisan Guzmão melampaui posisinya dalam politik. Ia dikenal sebagai tokoh yang selalu berusaha menyatukan rakyatnya dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas ambisi pribadi. Bagi banyak orang Timor Leste, Sanana Guzmão bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga simbol keberanian, ketabahan, dan cinta tanah air. Sanana adalah tokoh sentral dalam sejarah Timor Leste dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan negara pasca konflik. Guzmão memainkan peran yang tidak tergantikan dalam berbentuk identitas dan masa depan bangsa. Meskipun ia telah mundur dari beberapa posisi politik, pengaruhnya tetap terasa di Timor Leste dan namanya akan selalu diingat sebagai Papa bangsa Timor Leste. Sekian, dan kita akan berjumpa lagi di edisi yang akan datang.